saya Subandria Duka dan juga tim Departemen Evaluat. Kami juga mengapresiasi kinerja di Ditreskrim Polda Banten dalam hal ini menerima laporan kami. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay. Jadi Bay, kali ini kita bakal ngebahas dua topik yang menarik gitu. Menurut gua ya. Di antaranya nih ya, ada anak anggota DPRD yang arogan gitu. Terus satu lagi nih, update dari kasus Norma Risma. Yang dimana akhirnya si Norma Risma ini tuh melaporkan Rozi dan ibunya gitu Bay. Mantap, mantap. Oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung cus aja nih ke pembahasan kita yang pertama. Jadi Bay, di sosial media lagi rame nih tentang berita anak anggota DPRD yang arogan gitu karena memukul kepala juru parkir lantaran katanya tuh mobilnya dia tuh dipindahin. Jadi dia nih parkir tapi nutupin akses buat masuk ke ruko gitu Bay. Dan ini untuk lebih jelasnya kita setel aja kali ya videonya. Tuh tiba-tiba langsung nonjok. Aduh. Kelayangan dia, Bay. Nah, ini ada kelanjutannya ya. Sehabis pemukulan tadi tuh. Lah. Lah. Oke lah, kalau mau ngalahin oke lah. Oh, nantangin setengil nih, nantangin. Enggak gini. Harus peraturan itu. Kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, seperti caranya bekerja, Anda di sini, pasti mestinya berjalan memiliki aturan sudah, orang sudah pepes ini, apa sudah? Mana apa kurang ajar, sudah mari, lapor aja. Nantangin minta dilaporin gitu ya, Bay. Dan gak lama kemudian ya, si bapak di subnya ini kena surat teguran gitu, Bay. Mampuy. Cuma para netizen ini kayak kurang puas gitu, Bay, karena sanksinya cuma dipindah tugaskan doang. Yang awalnya di jalanan jadi di kantor gitu. Lah kan ini analoginya jadi enak ya, kerja di dalam. Ya, tapi buat orang-orang yang di luar atau pekerja lapangan gitu ya, sebenarnya lebih enak kerja di lapangan sih. Ya lu tau lah kalau yang kerja di lapangan ya. Terus ini juga ada video klarifikasi dari anak anggota DPRD yang melakukan pemukulan gitu, Bay. Ya sebagai netizen yang baik dan budiman gitu ya, tentu saja kita nih harus menilai dari 12 sisi gitu. Cus nih kita setel videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi apa yang sudah menjadi viral di media sosial ya terkait aksi pemukulan saya terhadap juru parkir di salah satu toko di Kota Sengkang. Jadi mungkin banyak asumsi liar yang beredar di media sosial. Jadi mungkin sedikit kronologi yang sedikit saya sampaikan bahwa video yang beredar di media sosial itu adalah video yang tidak utuh seutuhnya. Jadi mungkin kronologi awalnya itu saya ingin menghadiri suatu acara pernikahan di seberang toko tersebut. Pada saat itu saya mengikuti beberapa tamu undangan juga parkir depan Amster di. Nah,
pada saat saya parkir di depan Mr. D itu, pintu kaca mobil saya sebelah kiri itu diketuk-ketuk oleh si juru parkir. Nah, pada saat itu diketuk-ketuk, saya juga sudah mengerti lah bahwa mungkin lahan parkirnya beliau yang saya tempati. Setelah itu saya turun dari mobil untuk bicarakan ke beliau bahwa seperti ini kurang lebih bahasanya. Mohon maaf bos, saya minta tolong untuk parkir di lahannya bos sedikit lah, karena mengingat juga istri saya lagi hamil besar, nggak bisa jalan jauh. Jadi mungkin juga saya akan memberikan nanti biaya parkir. Kalau perlu saya hanya naik sebentar di atas gedung, setelah itu balik kembali. Nah, si juru parkir ini memberikan melontarkan kata-kata yang tidak enak lah. Jadi seperti itu. Tapi setelah itu saya sempat cekcok. Ada teman-teman dari Disub melerai saya. Jadi saya langsung naik ke gedung. Sebelum saya naik ke gedung, si juru parkir ini meneriaki saya bahwa dengan kata-kata dalam bahasa Bugis ya, bahwa asomu tuh taruh lir ke anggotaku. Nah, kata-kata seperti itu dalam hal tradisi dan budaya yang saya anut di daerah saya, khususnya di Kecamatan Gilirang, desa Pelondro di Kampung Baru itu namanya dipakasiri. Jadi sebagai lelaki Kecamatan Gilirang, saya juga tidak mau dipakasiri seperti itu. Jadi saya naik gedung, setelah naik di gedung, karena saya tidak ingin membawa masalah saya di gedung, di acara pernikahan, di acara di acara bahagianya sang pengantin. Jadi saya naik makan, setelah naik makan saya turun ke bawah di tempat mobil saya parkir tadi. Pada saat saya turun, saya langsung memukul si juru parkirnya yang apa yang terjadi di CCTV itu. Terus setelah itu saya menunjuk temannya lagi yang satu dan mohon klarifikasi bahwa mobil saya bukan yang didorong. Mobil saya yang mobil warna kalau terlihat dari kamera ya warna merah, tapi sebenarnya warna jingga. Nah, setelah kejadian itu pihak manajemen dari Jadi yang didorong tuh bukan mobil dia gitu, Bay. Mobil dia yang warnanya oranye. tadi keluar untuk berteriak bahwa mana dinas perhubungan dan yang punya mobil katanya tidak tahu aturan. Jadi saya ke sana berargumen bahwa mohon maaf Bu, kalau kita mau berbicara aturan, saya meminta bahwa lingkup pekarangan bangunan Ibu toko ini IMB-nya sampai di mana? Karena sementara mobil saya kan parkir di bahu jalan. Nah, statement lu kocak banget, Bang. bahu jalan ini kan masih hak mobil saya karena saya bayar pajak dan memiliki BPKB dan memiliki STNK. Seperti itu. Jadi bahu jalan bukan buat tempat parkir. Buk. Apa yang terjadi di medsos itu saya harap bisalah kita simak secara positif, karena memang saya juga mengakui kesalahan saya hilaf memukul bapak jukirnya, tapi karena terlepas dari hal itu kan emosi, dan maksud saya hal itu memang bagi saya itu sangat dipakasiri untuk di daerah kami. Jadi saya mohon maaf, saya hilaf, saya mohon maaf kepada beliau. Insya Allah saya akan bertemu dengan beliau, mohon maaf, dan untuk proses apapun itu saya siap terima. Saya harap juga kepada warga netizen agar kiranya tidak tidak menyerang privasi saya, dalam artian tanda kutip keluarga saya, istri saya, dan akun bisnis saya yang lain, karena itu nggak ada hubungannya, karena itu adalah masalah pribadi saya seperti itu. Benar, tidak ada hubungannya. Tapi ternyata Anda klarifikasi tuh intinya takut bisnis sama sosmednya itu diserang gitu ya. Anjir. Gitu. Jadi mungkin itu klarifikasi yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hujan lagi. Ini maaf ya kalau ada suara hujan terus nembus, deres banget. Ya Allah. Lanjut lah ya. Kalau misalnya bener nih si abang mau ketemu sama juru parkir gitu ya buat damai, kata gue mah ya jangan damai lah. Kalau maupun damai minta 2 miliar gitu ya. Tapi nanti dibilangnya pemerasan juga. Caks.
Hukum Konoha. Oke, baik, lanjut ke topik utama kita ya. Akhirnya nih Norma Risma bersama pengacaranya dari Kopi Joni yang dinaungi oleh Bang Hotman Paris ya, resmi melaporkan Rozi dan ibunya ke kantor polisi pada Minggu malam perihal perzinahan antara si Rozi dengan ibunya gitu, baik. Ya, ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu videonya ya. Cus. Tim 911 official dan kita di sini untuk mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Oke, kami saya lanjutkan. Saya Subandria Duka dan juga tim korban yang laluan. Kami juga mengapresiasi kinerja di Treskrim Polda Banten dalam hal ini menerima laporan kami. Semoga proses ini tetap lanjut dan bisa diproses secara hukum. Mbak, bisa disampaikan Mbak untuk risetnya dasar kenapa sampai akhirnya dilaporin juga gitu, setelah ini kan mungkin beberapa lama gitu. Terkait lebih lanjut kenapa saudara melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Penjelasan lebih lanjut nanti bisa dijelaskan sama Untuk hasilnya sendiri malam ini gimana Mbak? hasil malam ini. Kita apresiasi untuk kepolisian di Polda Banten karena sudah menerima laporan dari klien kami. Berarti sudah masuk LP nih Mbak? Untuk laporan LP-nya sudah diterima secara resmi ke Polda Banten. Ya, kurang lebih kayak gitu baik videonya. Tapi nggak lama kemudian ya, setelah Norma Risma melaporkan si Rozi ini mendadak cabut laporannya gitu, baik. Karena katanya takut dipolisikan. Ya, ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu ya videonya, baik. Dipolisikan Norma Risma, Rozi mata suami mendadak cabut laporan. Rozi hakiki secara resmi mengajukan permohonan pencabutan atas laporannya kepada mantan istrinya Norma Risma. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Rozi melayangkan laporan di Polda Banten terkait kasus tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik. Laporan pengaduan itu dibuat karena Norma Risma telah memviralkan kasus dugaan perselingkuhan dirinya bersama ibu mertuanya, yang mana Rozi membantah semua tudingan yang disampaikan Norma Risma saat berbicara di podcast Denny Sumargo. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto membenarkan bahwa Polda Banten telah menerima permohonan pencabutan pengaduan. Adapun alasan Rozi mencabut laporannya terhadap Norma Risma atas dasar persetujuan keluarga besar. Didik mengatakan pihak Rozi tidak ingin memperpanjang laporan karena menyangkut aib keluarga. Karena menyangkut aib keluarga, ternyata bener kan aib. Di sini dia mengakui loh. Pihak penyidik saat ini masih dalam Dia nyabut juga karena emang udah banyak blundernya gitu, Bay. proses penghentian penyelidikan. Bahkan Rozi juga telah membuat surat pencabutan tanggal 23 Desember 2022. Hal ini pula muncul spekulasi menduga Rozi mencabut laporan mantan istrinya usai Norma Risma resmi melaporkan ibundanya Rihana dan mantan suaminya ke Polda Banten. Tak sendiri, Norma Risma didampingi oleh tim 911 Hotman Paris saat datang ke Polda Banten. Norma Risma mengaku tak muluk-muluk saat melaporkan Rihana dan Rozi. Ia mengaku hanya ingin mendapat keadilan atas masalah yang dialami. Hal itu diungkap oleh Zahra Amelia, salah satu anggota tim 911 Hotman Paris. Nah kan padahal Norma Risma nih udah dari kemarin-kemarin juga bilang gitu. Kalau misalnya si Rozi ini cabut laporan, dia nggak akan ngelaporin si Rozi. Cuma gara-gara si Rozi ini bebel, nggak mau cabut laporannya, akhirnya ya Norma Risma ini melaporkan si Rozi. Mamam lu Rozi, sel penjara telah menunggumu, brother. Ya oke lah, segitu aja video gua kali ini. Akankah ini akhir dari drama menantu ex mertua? Ya kita tidak tahu lah ya. Oh iya, gara-gara kasus Norma Risma ini kan, Indosiar nih bisa aja anjir ngambil kesempatan buat bikin FTP tentang menantu ex mertua. Ya oke, bye. Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?